Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asmaul Husna, NIM A1N1211033. Di sini saya akan membawakan sebuah cerita rakyat masyarakat Bugis Bone, lebih tepatnya masyarakat Kabupaten Bone yang berada di Sulawesi Selatan. Nah, cerita rakyat yang akan saya bawakan ini adalah cerita rakyat mengenai Goa Mampu atau biasa dikenal dengan Si Jelok Tak Mampu. Nah, pada zaman dahulu ada sebuah kerajaan dan 7 desa yang mengalami peristiwa dikutuk menjadi batu. Nah, peristiwa ini terjadi disebabkan oleh seorang putri raja itu sendiri. Sehingga goa yang terkenal Goa Mampu yang ada saat ini, di dalamnya terdapat patung yang menyerupai manusia dan hewan. Di sini pun yang terkenal ada kerajaan mampu. Mengapa dikatakan kerajaan mampu? Karena diketahui bahwa kerajaan tersebut berkecukupan, semua kebutuhan bisa terpenuhi sehingga dikatakan kerajaan mampu. Kerajaan ini dipimpin oleh Laodang Patara dan istrinya Lawelelu. Mereka memiliki putri yang bernama Apung Elung. Nah, anaknya ini terkenal sebagai Makunda Malebi dalam bahasa Bugisnya, di mana perempuan ini tidak pernah menginjakkan kakinya di tanah dan tidak pernah keluar dari rumah. Dia sangat terkenal bahwa putri raja ini sangat putih. Suatu ketika sang putri raja sedang melakukan menenun. Dia sedang menenun. Tak sengaja dia menjatuhkan salah satu alat tenunnya ke tanah. Dan diketahui bahwa putri raja enggan atau tidak mau meletakkan kakinya di tanah, sehingga dia berteriak dan berkata, "Siapa saja yang bisa mengambilkan alat tenunku? Jika dia laki-laki akan kujadikan suami, dan jika dia perempuan maka akan kujadikan sebagai saudara." Namun tak ada seorang pun yang mendengarkan teriakan sang putri raja, melainkan tak terduga muncullah seekor anjing mendekat dan mengambil alat tenun sang putri. Jelas sang putri terkejut akan itu. Dia tidak menyangka seekor anjing akan mengambil alat tenun itu. Dan sang putri mengatakan, "Mustahil jika saya harus menikahi seekor anjing, apalagi itu hanyalah seekor anjing jantan yang liar." Dan disitulah sang putri mengingkari kata-kata yang telah dia sampaikan. Dan juga sang putri memerhatikan anjing tersebut. Mengapa di dahi anjing atau di bagian kepala anjing itu terdapat batu, sehingga tak sengaja putri mengatakan bahwa, "Wahai anjing, mengapa di dahimu ada batu?" Dan tiba-tiba ternyata anjing itu bisa bersuara dan dia mengatakan, "Bukan hanya saya saja yang ada batu di dahiku, namun kau pun begitu." Nah, di sinilah terjadi proses Si Jelok Tak Mampu. Karena mengapa dikatakan Si Jelok Tak Mampu? Si Jelok artinya menunjuk. Jadi mereka saling menunjuk. Nah, disinilah terjadi proses kutukan. Anjing itu mengutuk 7 desa dan 1 kerajaan yang menjadi batu. Itulah yang sekarang dikenal sebagai Goa Mampu, yang sekarang dijadikan dinasti wisata oleh masyarakat Bugis Bone. Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam cerita rakyat masyarakat Bugis Bone ini yang saya dapat ada 3, yaitu nilai moral, nilai religi, dan nilai estetika. Mengapa saya mengatakan bahwa di sini terdapat nilai moral? Kita ketahui bahwa sang putri raja itu memiliki moral yang kurang baik karena dia berperilaku tidak baik kepada seekor anjing. Walaupun dia telah mengatakan sesuatu, dia telah berjanji, namun realitanya dia mengingkari janjinya. Dia tidak menepati itu. Seharusnya jika kita sudah berucap, kita sudah berjanji, kita harus mentaatinya. Dan
seperti yang terjadi sini, dia tidak mentaatinya dan dia harus menerima sebuah hasil dari tindakannya itu sendiri, itu menjadi batu. Dan mengapa saya mengatakan ada nilai religi di dalamnya? Walaupun dari awal cerita sampai akhir tidak disebutkan kata-kata Tuhan atau Sang Pencipta, tapi yang saya tangkap adalah sang putri raja itu berdosa. Dia sangat berdosa karena kita tahu hewan itu pun alat ciptaan Tuhan. Dan mengapa dia tidak menghargai itu? Kembali lagi bahwa dia mengingkari kata-katanya sendiri. Jadi saya anggap ini adalah perilaku yang tidak baik dan tidak patut untuk dicontoh. Dan nilai yang terakhir adalah nilai estetika. Kenapa saya tambahkan nilai estetika? Karena diceritakan dari awal ada sebuah kerajaan, 7 desa. Saya anggap itu mencakup sebuah keindahan-keindahan yang dapat dinikmati oleh pembaca maupun pendengar. Jika kita dengar kembali, merujuk kembali cerita-cerita rakyat masyarakat Bugis Bone. Baik, itulah cerita rakyat yang bisa saya ceritakan. Mohon dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.